Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Keluarga tergugat eksekusi lahan dan 2 rumah di Kelurahan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berusaha menghadang alat berat yang akan mengeksekusi rumahnya. Yang benar. Namun upaya tergugat ini sia-sia karena petugas yang mengawal eksekusi berusaha menenangkan pihak tergugat. Sengketa lahan ini merupakan kasus antara keluarga dan sepupu, terjadi sejak tahun 1982. Meski sudah inkrah di Mahkamah Agung, eksekusi objek sengketa tak pernah berhasil meski sudah dicoba 4 kali. Salah tempat, sudah 2 minggu lalu sudah turun panitra. Salah batas, kenapa dia turun lagi? Baru dia menyurah, bila sudah pembatalan, ada lagi waktu maghrib. Nah kita sudah siap lagi ini. Jadi, mana ini? Jadi pihak Dari 82 ya Pak? Tahun 82 perkaranya dieksekusi pada tahun 87. Namun karena 2 rumah ini tidak dibongkar sendiri, ada perjanjian dibongkar sendiri, ternyata tidak, akhirnya digugat lagi sama penggugat yang 2 rumah ini. Inilah yang kita eksekusi. Jadi Berarti kita berapa kali putusan Pak? kalau putusan sudah 5 ya, karena ada perlawanan 2 kali, semua sampai di Mahkamah Agung. Dari putusan 82, 84 di Pengadilan Tinggi. Meski sempat bersitegang dengan keluarga tergugat, proses eksekusi ini akhirnya bisa dilaksanakan dengan petugas kepolisian berhasil menangkan para keluarga termohon. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Diduga sakit hati, majikan tewas, dibunuh dan jenazahnya dicor oleh orang kepercayaannya sendiri. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 2 informasi utama tadi, kami juga menghadirkan sejumlah informasi. Salah satunya imbas dugaan pengoplosan BBM Pertamax, Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian SDM melakukan sidak ke SPBU Pertamina di Cibubur, Jakarta Timur. Sampel BBM hasil sidak selanjutnya akan diuji di laboratorium. Bersama saya, Aulina Yasha, inilah iNews Malam selengkapnya. Ya pemirsa, setelah dirawat intensif selama 3 hari di rumah sakit, kondisi 6 anggota Polres Tarakan berangsur pulih. Anggota polisi luka akibat serangan yang diduga dilakukan oknum anggota TNI di Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara berangsur pulih setelah mendapat perawatan intensif di RSUD Dr. Yusuf SK. Luka-luka yang dialami 6 anggota polisi tersebut sebagian besar di bagian kepala. Hingga Kamis siang, 4 dari 6 anggota Polres Tarakan telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara itu 2 anggota lainnya yang sempat dioperasi meski kondisinya juga berangsur pulih, mereka tetap diminta menjalani rawat inap. Kondisi korban ada 6 orang, yang 4 orangnya itu sudah melakukan rawat jalan, yang 2 orangnya sementara masih rawat inap di rumah sakit. Lukanya masih dalam kontrol dari pihak kedokteran. Kalau luka-lukanya sendiri bagian mana? Ya, untuk bagian luka itu ada di bagian kepala. Iya, untuk yang operasi ada karena lukanya di kepala, kemarin sudah dilakukan operasi dan sementara sekarang korban sementara lagi rawat.
Ya, sebelumnya sejumlah fasilitas Mapolres Tarakan rusak akibat diserang sejumlah oknum TNI. Sementara pihak-pihak terkait masih menyelidiki penyerangan tersebut. Mapolres Tarakan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara diduga diserang puluhan pemuda. Video detik-detik dugaan penyerangan beredar luas di media sosial. Penyerangan tersebut membuat panik sejumlah anggota polisi yang tengah berjaga. Peristiwa tersebut menarik perhatian warga sekitar serta pengendara yang melintas hingga ruas Jalan Raya Yosudarso sempat ditutup. Diduga penyerangan tersebut melibatkan beberapa oknum anggota TNI. Menanggapi dugaan tersebut, pihak terkait masih melakukan koordinasi dengan satuan TNI di Tarakan. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga Danrem 09 Taraan, yang membawahi Taraan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom. Hingga Selasa siang, beberapa fasilitas di Mapolres Tarakan mengalami kerusakan. Meski demikian, pelayanan kepolisian bagi masyarakat berlangsung. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, polisi menetapkan pelaku pembunuhan terhadap majikannya di dalam ruko di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur sebagai tersangka. Diduga motif pelaku menghabisi majikannya akibat sakit hati. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa pihaknya telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pembunuhan pria parubaya berinisial JS yang terjadi di sebuah ruko di Jalan Pemuda Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diketahui tersangka berinisial ZA berusia 35 tahun. Tak hanya menghabisi nyawa korban dan mengecornya di dalam saluran air ruko, tersangka juga turut melakukan pencurian ponsel dan menguras isi rekening korban usai melancarkan aksinya. Isi rekening korban sebesar 64 juta rupiah dikuras oleh tersangka untuk kebutuhan sehari-hari dan pulang ke kampung halamannya. Tersangka tega menghabisi nyawa majikannya lantaran sakit hati gaji sebesar Rp900.000 belum dibayarkan. Saat menagih, korban justru menampar tersangka hingga memancing emosi tersangka. Tersangka langsung menganiaya korban berulang kali menggunakan bata hebel hingga tewas. 2 hari setelah pembunuhan, tersangka lalu mengubur korban dan mengecornya di dalam saluran air ruko. Tersangka merupakan orang kepercayaan dari korban. Kuli bangunan melakukan mogok kerja karena gaji yang belum dibayarkan oleh korban. Ya. Gaji yang belum dibayarkan sehingga melakukan mogok kerja. Berikutnya terkait dengan keberadaan yang bersangkutan ke rumah istri daripada korban, dalam hal ini bahwa dia berpura-pura seakan-akan dia tidak tahu menahu terkait dengan keberadaan suaminya. Polisi menyita barang bukti berupa ponsel, kartu ATM, pacul, dan ember. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Asap hitam terlihat dari komplek kilang Pertamina RU 4 Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis siang. Asap tersebut berasal dari sludge atau endapan lumpur sisa minyak mentah dari salah satu tangki yang sedang dalam perawatan. Tangki 38 televisi. Kepulan asap hitam muncul dari salah satu tangki di kilang Pertamina RU 4 Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis siang.
Diduga asap hitam berasal dari flasing atau percikan api saat dilakukan pembersihan dari selak atau endapan lumpur di dalam tangki nomor 38 T101 sehingga tidak menimbulkan kobaran api dikarenakan tangki dalam keadaan kosong. Setelah dilakukan pendinginan selama 4 jam, kepulan asap yang keluar dapat dikendalikan. Diketahui sejak awal Januari lalu, kilang Pertamina RU4 melakukan pemeliharaan berkala. Hingga kini Pertamina RU masih melakukan penyelidikan terkait munculnya api dari endapan lumpur sisa minyak mentah dari tangki yang tidak sedang beroperasi tersebut. Dapat kami sampaikan terkait tadi adanya asap yang timbul. Ini merupakan asap dari kebakaran selat itu lumpur. Jadi lumpur yang ada di dalam tangki. Kenapa bisa terjadi? Karena tangki ini idle, tidak beroperasi, sedang dalam pemeliharaan. Untuk pemeliharaan itu dilakukan pembersihan selat atau lumpur yang ada di dalam tangki. Di sini ada asap, ada api kecil di situ. Ini bukan dari peralatan kilang yang beroperasi. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa serta tidak berpengaruh terhadap jalannya produksi kilang Cilacap dikarenakan tangki tempat terjadinya insiden sedang dilakukan perawatan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heru Susanto, iNews melaporkan. Imbas dugaan pengoplosan BBM Pertamax, Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian SDM melakukan sidak ke SPBU Pertamina di Cibubur, Jakarta Timur. Sampel BBM hasil sidak selanjutnya akan diuji di laboratorium. Kita ambil Pertalite sama Pertamax. Ya, Pertamax. Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian ESDM melakukan sidak ke SPBU Pertamina Jambore, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis pagi. Sidak dipimpin Wakil Ketua Komisi 12 Bambang Haryadi bersama pihak Lemigas untuk melakukan uji sampel terhadap bahan bakar minyak Pertalite dan Pertamax guna menguji dugaan pengoplosan BBM. Pihaknya mengambil sampel bahan bakar RON 90 atau Pertalite yang berwarna hijau dan membandingkan dengan sampel bahan bakar RON 92 atau Pertamax. Hasil pengujian sampel menunjukkan spesifikasi warna yang berbeda, yakni BBM Pertamax berwarna biru. Dari hasil sidak disimpulkan tidak ada skema pengoplosan bahan bakar minyak yang dijual di SPBU Pertamina, melainkan blending bahan bakar untuk meningkatkan kualitas BBM. Nah ini nih yang harus digarisbawahi Mbak, jadi nggak ada itu skema oplosan tuh nggak ada. Jadi di dalam mineral maupun batu bara kan, itu skema blending itu betul. Skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan, gitu loh. Jadi kita harus bedakan skema blending dengan oplosan. Kalau oplosan itu kayak minyak tanah dicampur bensin itu oplosan, gitu kan. Atau bensin dicampur cairan lain gitu kan, yang merubah kualitas itu mungkin oplosan gitu. Selanjutnya sampel bahan bakar minyak dari SPBU Pertamina hasil sidak DPR bersama Lemigas akan diuji laboratorium guna mengecek kualitas BBM yang diedarkan ke masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dua tersangka baru itu adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan FP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Korne. Pihak Kejagung menjelaskan, keduanya terlebih dahulu dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu pagi. Namun Maya dan Edward tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Keduanya pun langsung dijemput paksa. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan mendukung penegakan hukum yang sedang berjalan. Memang penegakan hukum kita harus hormati. Dan semua proses hukumnya pasti kita dukung. Dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama. Pemberantas korupsi asap di Jiwasraya dan lain-lain. Jadi ya kami
menjaga proses hukum dan semuanya itu secara ini transparan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mereka adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto, Riza Benefikal, Owner PT Navigator Katulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegur tingkah Kepala Desa Gunung Menyan yang viral menertawakan bingkisan nasi kotak. Selengkapnya tetap bersama kami di iNews Malam.